Teman-teman sekalian, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai modul Finance for Non-Finance Manager dengan topik yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Nah, teman-teman sekalian, materi ini sangat penting buat teman-teman sekalian dan sangat bermanfaat. Karena materi ini atau prinsip-prinsip akuntansi ini adalah merupakan pedoman atau juga merupakan landasan yang kokoh di dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang Anda hasilkan itu bisa dipercaya, kemudian relevan, transparan, dan juga dapat diandalkan. Nah, sehingga dengan demikian informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan bisa Anda gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Misalnya untuk membuat target perusahaan ke depan, kemudian untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, dan juga untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Nah, teman-teman sekalian, oleh sebab itu saya menyarankan agar teman-teman sekalian mengikuti materi ini sampai habis, sehingga Anda bisa menarik kesimpulan tentang manfaat apa yang Anda dapatkan dari materi yang saya sampaikan. Nah, jadi dengan demikian Anda juga akan memahami tentang materi dari prinsip-prinsip akuntansi ini. Jadi dengan memahami prinsip akuntansi yang benar, kemudian mampu mengaplikasikan di dunia kerja, maka Anda akan dapat memastikan tentang keandalan laporan keuangan Anda. Lalu Anda juga akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja bisnis Anda, dan juga Anda akan mampu membentuk dasar yang kuat atau membangun dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, itulah manfaat dari prinsip-prinsip akuntansi yang bisa Anda dapatkan. Nah, teman-teman sekalian, itu sekilas mengenai pendahuluan tentang prinsip-prinsip akuntansi. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama tentang materi prinsip-prinsip akuntansi ini. Jadi yang dimaksud prinsip akuntansi itu adalah merupakan tuntunan utama yang kita bisa gunakan untuk mengakui dan mengukur kejadian dan atau peristiwa-peristiwa akuntansi. Nah, jadi di dalam dunia bisnis yang semakin dinamis ini, maka penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, maka seperangkat prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar proses pengungkapan informasi keuangan ada di balik setiap laporan keuangan yang disajikan. Nah, hal inilah yang disebut dengan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, jadi jelas dengan kata lain bahwa prinsip-prinsip akuntansi itu harus ada di balik setiap penyajian laporan keuangan. Nah, teman-teman sekalian, jadi prinsip-prinsip akuntansi itu bukan hanya sekedar dipatuhi, tapi prinsip-prinsip akuntansi ini juga merupakan bagian besar yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa informasi keuangan itu tetap relevan, berintegritas, dan juga transparan. Nah,
Jadi sedangkan tujuan daripada prinsip akuntansi itu adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan terstruktur di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, di samping ada tujuan-tujuan utama lainnya, yaitu yang pertama itu adalah tujuan konsistensi. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi yang dimaksud tujuan konsistensi di sini adalah bahwa prinsip-prinsip akuntansi itu bertujuan untuk memastikan penggunaan metode akuntansi harus secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Nah, jadi jelas di sini tujuan daripada prinsip akuntansi itulah untuk memastikan penerapan metode akuntansi secara konsisten dari waktu ke waktu atau dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya, sehingga laporan keuangan itu bisa dibandingkan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, demikian. Kemudian yang kedua ada tujuan relevan. Jadi prinsip-prinsip akuntansi di sini bertujuan adalah agar informasi keuangan itu relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan seperti investor, kreditur, dan pihak-pihak lainnya untuk membantu mereka di dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Nah, jadi harus relevan, kemudian bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan keandalan. Jadi yang dimaksud tujuan keandalan di sini adalah bahwa prinsip-prinsip akuntansi bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu dapat dipercaya. Nah, sekali lagi dapat dipercaya. Nah, caranya dengan menerapkan prinsip kesinambungan usaha, prinsip objektivitas, dan prinsip historical cost atau biaya historis, maka laporan keuangan yang disajikan akan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Nah, jadi itu tujuan keandalan. Lalu berikutnya ada tujuan transparansi. Jadi tujuan transparansi di sini adalah maksudnya prinsip-prinsip akuntansi itu bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan itu harus mudah diakses. Sekali lagi, harus mudah diakses dan dipahami agar pengguna laporan keuangan memahami kondisi keuangan mereka dan juga memahami kinerja bisnis lainnya. Nah, jadi harus mudah diakses dan dipahami. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan kepentingan material. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa prinsip akuntansi itu bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu hanya informasi yang penting-penting saja dan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi. Nah, sekali lagi, jadi informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu adalah informasi yang penting-penting saja dan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi, sehingga pengguna laporan keuangan itu tidak dibingungkan dengan detail-detail yang tidak begitu diperlukan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Lalu yang terakhir ada tujuan kepatuhan hukum dan standar. Nah, jadi tujuan prinsip akuntansi di sini itu untuk memastikan bahwa setiap penyusunan laporan keuangan oleh entitas atau oleh perusahaan, maka perusahaan itu harus mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan memenuhi harapan pengguna atau pembaca laporan keuangan. Jadi setiap penyusunan laporan keuangan itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Mungkin peraturan dari kementerian, misalnya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Nah, itu harus dipatuhi setiap penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan.
Nah, teman-teman sekalian, itu mengenai pengertian dan tujuan dari prinsip-prinsip akuntansi. Nah, sekarang mari kita bahas macam-macam dari prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada prinsip entitas. Nah, yang dimaksud prinsip entitas di sini adalah merupakan prinsip kesatuan usaha, atau dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan itu merupakan satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan kesatuan ekonomi lainnya. Nah, jadi perusahaan itu merupakan satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan ekonomi lainnya, termasuk dengan pemilik. Nah, jadi jelas di sini. Nah, seandainya teman-teman sekalian memiliki perusahaan, maka aktivitas keuangan perusahaan yang Anda miliki tidak bisa dicampur adukan dengan aktivitas keuangan pribadi Anda. Nah, demikian pula seandainya perusahaan Anda yang Anda memiliki unit usaha lainnya, maka unit bersangkutan di aktivitas keuangan unit bersangkutan tidak bisa dicampur adukan dengan unit usaha lainnya. Jadi harus terpisah. Nah, jelas kan? Ini yang dimaksud dengan prinsip entitas atau prinsip kesatuan usaha. Nah, kemudian ada prinsip berikutnya, itu ada prinsip kesinambungan usaha. Nah, jadi yang dimaksud prinsip kesinambungan usaha di sini itu adalah dalam keadaan normal. Nah, dalam keadaan normal, perusahaan atau organisasi itu didirikan untuk jangka waktu yang lama dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Jadi bukan untuk sementara waktu saja. Nah, sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu seperti bangunan, tanah, dan peralatan lainnya itu digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Jadi bukan untuk diperjualbelikan. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip kesinambungan usaha. Kemudian ada prinsip ukuran unit. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa uang merupakan satu-satunya unit yang bisa dipakai untuk mengungkapkan informasi keuangan. Nah, sementara itu jenis penilaian lainnya selain uang tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi. Nah, jadi hanya uang merupakan unit yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi keuangan. Jadi selain uang tidak bisa dipakai untuk mengungkapkan sebuah informasi. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip historical cost atau sering juga disebut dengan prinsip biaya historis. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa segala sesuatunya itu harus diakui sesuai dengan harga perolehan saat barang itu dibeli atau saat terjadinya transaksi. Jadi bukan berdasarkan harga pasar. Nah, jadi berapapun harga pasar, untuk barang-barang yang dibeli tetap diakui atau dicatat sesuai dengan harga perolehan saat barang itu dibeli atau saat terjadinya transaksi, terlepas dari berapa harga di pasar. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip historical cost atau prinsip biaya historis. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip cost matching revenue. Sering juga disebut prinsip accrual atau prinsip kesesuaian. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa jadi perusahaan itu diharuskan bahwa setiap
perusahaan mengakui revenue, maka di saat yang bersamaan atau di waktu yang bersamaan perusahaan juga harus mengakui biaya. Nah, terlepas dari kapan terjadinya perubahan kas. Nah, itu maksudnya begini. Jika perusahaan menjual produk, nah kemudian sewaktu perusahaan memproduksi produk tersebut, dipastikan akan ada biaya yang keluar. Sebut saja biaya bahan baku seperti itu. Nah, jadi sewaktu perusahaan menjual produknya kemudian mengakui sebagai pendapatan atau sebagai revenue, maka biaya yang dikeluarkan tadi itu, biaya bahan baku yang dikeluarkan tadi itu juga harus diakui di periode yang sama. Nah, itu yang disebut dengan prinsip cost matching revenue atau prinsip kesesuaian. Nah, jadi di setiap saat perusahaan mengakui revenue, kemudian perusahaan juga harus mengakui biaya terlepas dari kapan terjadinya perubahan kas. Misalnya yang tadi harga bahan baku, misalnya yang tadi bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut misalnya belum dibayar, artinya tidak terjadi arus kas keluar. Nah, walaupun demikian biaya bahan baku tersebut harus tetap diakui. Nah, sekarang selanjutnya ada prinsip konsistensi. Nah, prinsip konsistensi ini mengatakan bahwa untuk alasan perbandingan, maka penerapan metode akuntansi harus secara konsisten dari waktu ke waktu atau dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Jadi harus secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Nah, sebab jika tidak, maka informasi yang dihasilkan akan menyesatkan atau misleading. Misalnya seperti ini. Sebuah perusahaan mengakui nilai persediaannya itu dengan menggunakan metode rata-rata. Jadi di bulan Januari, anggap di bulan Januari perusahaan tersebut mengakui nilai persediaannya itu dengan memakai metode rata-rata. Nah, metode yang sama itu atau metode rata-rata tadi itu harus diterapkan di periode berikutnya, yaitu di bulan Februari, kemudian di bulan Maret, di bulan April, Mei, dan seterusnya. Jadi perusahaan tidak bisa menerapkan metode yang berbeda-beda. Di Januari menerapkan metode rata-rata, kemudian di Februari menerapkan metode first in first out, kemudian di bulan Maret metode last in first out, kemudian kembali lagi metode rata-rata. Nah, itu tidak dibenarkan. Maka akan bertentangan dengan prinsip konsistensi. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya ada prinsip konservatisme atau prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa perusahaan itu harus lebih berhati-hati atau lebih konservatif di dalam mengakui pendapatan. Jadi intinya prinsip konservatisme ini adalah mengharuskan perusahaan untuk lebih cepat di dalam mengakui biaya, kemudian lebih lambat di dalam mengakui pendapatan. Nah, jadi intinya perusahaan harus lebih berhati-hati dan realistis. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip materialitas. Nah, prinsip materialitas ini mengatakan atau memperlakukan sesuatu itu relatif sesuai dengan kepentingannya. Nah, jadi prinsip ini memperlakukan sesuatu relatif sesuai dengan kepentingannya. Maksudnya begini. Misalnya perusahaan membeli tempat sampah.
seharga 100.000, kemudian tempat sampah itu memiliki masa manfaat atau nilai ekonomis lebih dari setahun, misalnya katakan 3 tahun. Nah, walaupun tempat sampah ini memiliki nilai ekonomis lebih dari setahun atau 3 tahun gitu, karena nilainya tidak material, maka perusahaan tidak harus mengakui tempat sampah ini atau tidak harus mencatat tempat sampah ini sebagai aset tetap atau fixed asset. Nah, perusahaan dapat mengakui tempat sampah ini sebagai biaya. Nah, kemudian selanjutnya, jika perusahaan membeli mobil seharga 500 juta dengan masa manfaat 5 tahun, maka perusahaan harus mencatat atau mengakui pembelian mobil ini, transaksi pembelian mobil ini sebagai aset tetap atau fixed asset. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan prinsip materialitas. Jadi prinsip ini memperlakukan sesuatu relatif sesuai dengan kepentingannya. Nah, demikian teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya ada prinsip objektivitas. Nah, jadi yang dimaksud dengan prinsip objektivitas di sini adalah bahwa setiap transaksi itu harus diakui secara objektif yang memerlukan data-data akuntansi tanpa distorsi perasaan dan terlepas dari prasangka pribadi. Nah, di sini jelas harus diakui secara objektif, memerlukan data-data akuntansi terlepas dari distorsi perasaan dan juga terlepas dari kepentingan pribadi atau prasangka pribadi. Nah, jadi setiap penyajian laporan keuangan, pendapat-pendapat pribadi itu betul-betul harus keluarkan dari proses penyusunan laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan itu bisa diandalkan, bisa dipercaya. Artinya terlepas dari konflik kepentingan. Di samping itu, setiap transaksi itu juga harus didukung dengan bukti-bukti yang objektif. Itu seperti mungkin tagihan, seperti itu kontrak, seperti itu. Jadi itu bukti-bukti yang objektif. Nah, kemudian ada prinsip pengungkapan. Nah, prinsip pengungkapan di sini maksudnya adalah bahwa setiap laporan keuangan itu harus selalu didukung dengan catatan-catatan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang menggambarkan kondisi secara keseluruhan dan untuk menafsirkannya. Jadi menggambarkan kondisi secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi penafsiran laporan keuangan itu sendiri. Nah, jadi setiap laporan keuangan itu harus selalu didukung dengan catatan-catatan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi. Jadi bukan sekedar catatan, harus sesuai dengan kebijakan akuntansi. Kemudian informasi juga yang ada di dalam laporan keuangan itu harus menggambarkan keseluruhan kondisi bisnis dan mampu mempengaruhi penafsiran tentang laporan keuangan itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, itulah penjelasan macam-macam dari prinsip-prinsip akuntansi. Nah, kemudian prinsip pengungkapan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang terakhir. Jadi dengan demikian maka materi prinsip-prinsip akuntansi sudah selesai saya bagikan, yaitu terdiri dari pengertian prinsip akuntansi, kemudian tujuan prinsip akuntansi, dan yang terakhir adalah macam-macam daripada penjelasan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, teman-teman sekalian, jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian.
Jadi dengan memahami prinsip-prinsip akuntansi dengan baik dan mampu mengaplikasikan secara konsisten di dunia kerja, maka Anda akan mampu memastikan keandalan dari laporan keuangan Anda. Kemudian Anda juga akan bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja bisnis Anda, dan Anda akan mampu membentuk dasar yang kuat untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Nah itu. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi ini bukan merupakan hanya sebagai pedoman. Jadi bukan hanya sebagai pedoman. Jadi prinsip-prinsip akuntansi ini juga merupakan landasan yang kokoh untuk menjalankan bisnis yang profesional dan transparan. Nah, jadi demikian teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan memahami prinsip-prinsip akuntansi, Anda bisa mengelola keuangan perusahaan Anda dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, berarti materi ini sudah selesai sampai di sini. Untuk materi berikutnya mengenai modul Finance for Non-Finance Manager ini, kita akan membahas mengenai materi pemahaman tentang laporan keuangan. Jadi dalam materi ini akan ada ilustrasi-ilustrasi soal untuk memudahkan Anda untuk memahami materi bersangkutan. Nah, maka dari itu ikuti terus materi-materi yang saya akan sampaikan. Jangan lupa share, like, subscribe agar Anda tidak kehilangan informasi-informasi penting dan menarik dari saya sehubungan dengan informasi akuntansi, keuangan, ekonomi, dan bisnis. Nah, teman-teman sekalian, untuk sesi ini kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.